theater of mind tuh apa, semua istilah-istilah itu bener-bener gue pelajarin otodidak banget tuh waktu itu. Lo udah tahu, lo udah punya basic nih, gue bisa nih kayaknya untuk lamar jadi penyiar radio gitu kan. Ya gue bisa, gue suka kok dengerin radionya. Terus ketika radio itu buka sebagai penyiar, lo cari nih celahnya apa. Kalau bisa seharian lo dengerin radio itu terus. 5, 4, 3, 2, 1. Selamat datang di podcast I Think Let's Talk. Bareng sama Dina Jadi dia main hakim sendiri saya di sini untuk mengambil ranah podcast ini. Sesuai yang gue prediksikan kan? Langsung disikat mati gue. Ini kan karena lo yang minta. Oh iya. Makasih ya Arnold udah mengundang aku ke sini. Gue yang terima kasih loh malah. Gue senang banget pas pertama kali Raymond bilang teman ada announcer. Salah satu cita-cita gue yang tidak tersampaikan. Tiba-tiba gue bisa ngobrol sama announcer juga. Dan udah hari ini dibuka, gue senang banget. Mungkin tadi gue rasa kayaknya yang nonton atau yang dengerin podcast ini juga pasti udah tahu ya, suara orang penyiar radio itu pasti berbeda ya. Pasti Kenapa ya? Padahal enggak, gue suara aslinya sih gini. Coba lo merem. Bandingin gue. Jangan lihat gue, jangan bayangin gue sekarang. Bayangin gue kayak gila nih cewek yang gue cari. Iya Din, iya. Tapi bener, kenapa mostly ya semua penyiar radio itu suaranya pasti beda banget, dan pas dia ngomong, pas sama di siaran itu beda banget tuh, dan cantik banget atau cakep banget. Ada tekniknya. Itu ada tekniknya. Ada tekniknya. Jadi di radio sendiri kan juga sudah melewati beberapa proses tuh. Mulai dari kita siapin materi itu udah pasti bekalnya untuk penyiar. Terus kita ketemu mikrofon. Mikrofon nanti sambung ke alat mixer apa segala macam. Tentu itu semua udah ke proses pasti. Dan itu lo harus ngerti semua ya? Harus dong. Ada trainingnya. Oke. Ada trainingnya. Jadi siapa bilang penyiar itu cuma modal suara doang? Kamu salah teman-teman. Tidak. Harus ngerti semua bahkan ya. Harus punya modal lah. Nah terus lanjut, kok kenapa bisa beda? Ya itu tadi lu jadi kita penyiar itu punya beberapa teknik juga yang diajarkan. Bagaimana kita miking, jarak mic. Terus kita juga mengatur biar kita nggak cepet capek. Kan kita kalau siaran kan ya minimal 2 jam lah ya sekarang kan siaran. Biar kita nggak cepet capek, ngomong terus apa segala macam, ada metodenya. Gitu. Berarti bisa dilatih? Bisa banget. Nah, berarti antara gue ngomong bisa sampai bisa, narik banget kan tuh. Oh gitu. iya. Jadi makanya berarti tidak, orang yang belum tentu punya suara yang enak didengar, tapi kalau latihan bisa juga dong? Bisa lah itu. Ibaratnya gini, kayak lo mau naik sepeda. Lo mau naik sepeda nggak ujuk-ujuk lo bisa langsung sepeda yang BMX atau segala macam kan. Ya lo juga pertama mungkin belajar dari sepeda yang nggak ada pedalnya dulu untuk ngatur keseimbangan apa segala macam. Sama itu dipelajarin tekniknya. Termasuk buat siaran radio itu juga ada proses trainingnya lah ibaratnya gitu. Jadi nggak ujuk-ujuk tiba-tiba Dina kamu disuruh siaran ya, enggak. Jadi di belakang seorang announcer radio itu ada proses yang cukup panjang untuk sampai lu bisa dapat satu acara berarti. Betul. Gua mulai dari 2015. Lu karir lu pertama kali di mana sih? Dulu, ya ampun. Nih dulu tuh sebenarnya gue karena kuliah. Gue tuh kuliah di Bandung, lebih tepatnya Jatinangor tercinta ya. Terus kemudian di era akhir 2010 itu lagi boomingnya radio streaming. Iya, 2000. Iya, lagi boomingnya radio streaming. Terus disitulah gue memulai perjalanan radio. Tapi itu kan 2010 ya. Iya. Saat gue SMA 2007-2008 gue memang sudah suka mendengarkan radio. Tapi gak ada niatan mau jadi penyiar radio nih. Gak ada. Oke, jadi lo cuman sampai di tahap suka doang? Ya, gak punya cita-cita kan itu? Gak punya banget, jauh banget. Jadi di tahun 2010 akhir itu barulah dikenalin sama dunia radio. Sama senior-senior gue yang kayaknya lo bagus deh kalau siaran radio. Yuk gabung sama radio gue. Saat itu gue baru semester 2. Kuliah tuh baru semester 2, anak baru banget. Terus gue diajak main sama senior-senior gue 2008. Tuh kayak, oh ya udah, yuk coba yuk, bener ya Kang, coba ya gitu kan. Terus ya udah coba, terus gue mulai terjun bener-bener yang nggak tahu smiling voice itu apa. Itu nggak tahu, terus yang kayak gimana sih? Ya udah lama-lama belajar sendiri kayak, oh smiling voice tuh apa kayak
ketika lo berbicara, lo tuh memberikan kayak senyuman gitu. Terus theater of mind tuh apa? Semua istilah-istilah itu bener-bener gue pelajarin otodidak banget tuh waktu itu. Nah, lalu akhirnya lu tertarik dan akhirnya memutuskan tuh kayak, ya gue coba nih di dunia radio. Radio komersil ya berarti ya? Apa radio yang ini nih yang mau gue coba gitu? Nah, jadi sebenarnya kalau ini menarik juga bahwa ternyata radio pun beda-beda lagi nih orang nih ya. Kalau untuk berkarir pada saat orang pengen jadi announcer, ternyata ada radio. Kalau nggak salah sebelum tadi lu sempat bilang ada radio kayak kampus dulu. Ada. Baru istilahnya menjadi radio komersil nih. Jadi sebenarnya gini, radio yang kita dengerin di mobil, yang kita dengerin pakai tape itu udah masuknya ranah radio komersil. Karena lo punya pemancar, punya di dalam radio lo tuh ketika lo dengerin radio ada iklan-iklan juga yang placement apa segala macam. Tapi semua radio-radio komersil itu punya anak lah ya turunannya gitu. Kayak sebelum lo mencapai ke sana, tuh gue bisa mencoba dunia radio tuh dari mana sih? Tuh salah satunya radio kampus, radio-radio streaming. Bukan cuma kampus doang sih, mungkin komunitas lo punya radio apa segala macam. Nah itu bisa jadi salah satunya caranya untuk mencoba di dunia radio. Dan itu menjadi satu pondasi awal lu belajar ya orang-orangnya? Karena gue mau. Karena lu mau? Iya, kalau nggak mau kan ya nggak bisa dipaksa dong. Apa pertama kali yang lu pelajarin pas pertama kali yang masuk radio nih? Teori apa sih yang pertama kali dipelajarin sama orang akhirnya? Kalau pertama kali saat gue otodidak sih itu udah campur-campur banget ya. Karena otodidak sih. Karena otodidak ya kan. Itu otodidak gue dari dengerin radio komersilnya, terus punya teman-teman di situ jadi cuma sharing-sharing doang. Tapi begitu pertama kali gue menginjakkan kaki di dunia radio komersil, itu gue melewati masa training kan. Berapa lama? Gue masuk itu 2015 di bulan Mei. Start training itu di bulan Juni. Juni, Juli, Agustus 3 bulan itu belajar teorinya gitu. Jadi belajar teori 3 bulan itu gue dari yang benar-benar kita tatap kelas nih, kita masuk kelas kayak ada mentornya. Gitu. Iya ada, kayak kuliah, kayak kuliah gitu. Jadi kayak gue dapat pembelajaran. Musik yang di radio gue sekarang ini tuh segmennya A dan segmennya B, radio terus lagu-lagunya tuh kelasnya kayak Afgan, terus Raisa, terus ini gitu segala macam. Terus ada nih special song kayak misalkan lagunya ST12 atau apa, itu kita juga belajar semua. Jadi teorinya bukan cuma masalah public speaking doang, tapi di dalam radionya itu apa? Karena kita mempresensi radionya itu kan. Jadi pada saat jadi seorang announcer doang tidak bisa cuman modal suara saja ya? Bisa. Atau yang kasarnya cuman modal rame doang nggak bisa? Gue bilangnya kalau lu dari nol, lo bukan artis. Iya, lo harus tahu itu semua, harus dapat pembelajaran itu sih. Punya modalnya di situ. Kalau lo bukan artis ya, kalau artis beda lagi sayang. Oh beda? Ya beda dong. Coba lo bayangin sekarang artis siapa yang siaran nggak ikut training yang kayak gue modelnya. Paling ya training tapi sekedar kayak ilmu radio ini garisnya A, B, C, terus kompetitornya D, E, F. Tapi gue ingat kan memang ada artis yang jadi announcer ya. Bukankah mereka announcer dulu terus baru jadi artis? Kayak misalkan contoh Desta itu kan siaran udah lama kan, hampir 10 tahun ya. Desta udah 10 tahun lebih. Melanie Ricardo gue denger dari zaman dia di Hard Rock FM. Stenia Gustav juga di Hard Rock FM dulu kan. Iya benar. Ada nggak sekarang? Ada influencer yang tiba-tiba di radio ya Bu? Aku tidak menyebut sayang. Ada itu. Atau mungkin ada juga yang dulu dia artis lama, terus memang komedian, terus dia siaran, itu bisa juga kayak gitu. Jadi kan beda ranahnya gitu, karena mereka sudah dikenal, sudah punya publik lah ya, maksudnya untuk menarik publik. Terus radio misalkan tempat kita lagi butuh, dia cocok ya masuk gitu. Karena strateginya berbeda ya. Kalau dia udah punya pasar, berarti pada saat dia jadi announcer, pasar itu narik ke radio tersebut ya. Tapi kalau misalkan kayak lu menjadi seorang announcer yang benar baru dari orang, kita menciptakan pasar baru. Iya betul kayak gitu. Oke, berarti kalau kayak gitu, buat orang yang awam, bukan artis, dia pengen jadi announcer seperti lo. Gue sampai hari ini, dulu gue cita-cita pengen jadi announcer sebenarnya. Sekarang lo jadi announcer di podcast lo. Oh iya.
tersampaikan karena podcast. Iya, betul. Tapi di radio belum. Iya. Nah, yang gua nggak pernah lihat kayak sekarang itu ada lowongan untuk jadi announcer kan, iya nggak sih? Atau gua kurang jauh nih? Kan cuma 2 nih pilihannya. Sama seberapa niat lo mencari. Oh iya. Itu. Nah, ini balik lagi ya. Kalau di zaman 2015 waktu gue mencoba di dunia radio komersil itu dia sistemnya kan ada sosial media kayak Twitter, Instagram juga masih baru hype-nya tuh di tahun 2014-2015 kan. Itu mereka benar-benar announce kalau misalkan di radio gue sekarang iRadio mencari penyiar. Atau radio lain, radio A mencari penyiar, radio B mencari penyiar. Itu benar-benar dicari. Benar-benar punya sistem kayak lo kirim sample voice, lo kirim portfolio misalkan, atau apa. Itu benar-benar gue ngalamin, gue kirim sample voice yang benar-benar bikin CV kreatif. Apa itu jadinya CV? Karena pasti kalau masuk jadi announcer akan berbeda dengan orang yang melamar kerja di kantoran kan? Beda kan banget. CV-nya emang di print yang lu harus bisa baca. Iya. Walau mau didesain seperti apa ya. Kalau CV kreatif tuh dulu zaman gue, itu bener-bener lo bikin misalkan lo dari karton, terus misalkan gue seneng apa nih? Gue seneng foto pakai raw film misalkan, terus nanti gue kasih hiasan kayak dari klise apa segala macam kayak gitu. Bener-bener bentuk fisiknya tuh ada. Mirip kayak orang kalau lagi ospek. Iya kan? Yang kayak lo jadi bikin papan nama lo harus hias supaya menunjukkan diri lo itu siapa. Iya. Semacam itu. Itu gue ngalamin fase itu. Ngalamin fase itu terutama kayak dulu kan di Bandung radio-radio anak mudanya kan gaul-gaul banget. Kan. Anak-anak Bandung sih gila sih, pecah. Gue suka banget sama anak-anak Bandung kalau penyiarnya. Ya udah gaul-gaul banget kan, makanya kayak ya udah gue cobain apa segala macam. Bukan cuma radio anak mudanya, bahkan gue pernah coba radio dangdut di salah satu radio Bandung. Beda radio. Apa? Ini beda radio kayak misalkan anak muda dangdut atau segmen itu pengaruh nggak sih dengan umur kita, dengan sama suara kita juga pengaruh nggak untuk mereka? Untuk mendengar apa untuk kantornya? Untuk kita sebagai announcer. Oh, kita announcer untuk apply lah ya ke radio itu. Beda. Karena gue cobain nih waktu gue di Bandung, gue cobain radio anak muda, radio dewasa muda, sampai radio dangdut. Saat gue lamar di radio anak muda, tentu looks kayak CV, terus sample voice gue bikin seanak muda mungkin. Oh iya. Ya kayak yang gaul banget ya kan gitu. Menunjukkan diri lo siapa kan? Iya betul. Nah kalau di dewasa muda beda lagi segmennya. Agak lebih rapi berarti. Agak lebih rapi. Tapi tetap bikin yang kreatif tadi itu? Tergantung radionya. Ada yang cuma sample voice doang. Sample voice juga itu udah penting. Nah, ada kayak satu lagi yang radio dangdut yang gue coba, itu gue naksirnya di segmen program dia tentang lagu-lagu Indonesia. Mungkin kayaknya itu deh, udah jalan gue sampai akhirnya nyampe ke iRadio yang 100% musik Indonesia. Itu gara-gara itu. Gitu. Jadi awal itu lu bikin CV dulu, CV kreatif, dan akhirnya sample voice juga. Sama sample voice. Lalu abis itu dipanggil. Habis itu dipanggil. Apa kelanjutannya setelah itu berarti? Nah, jadi ceritanya kalau gue di iRadio, sebenarnya setiap radio pasti ketika mencari penyiar itu beda-beda kan kriterianya. Nah, itu kan beda-beda ya kan. Nah, ketika gue coba kalau di radio yang sekarang itu memang dia hanya sample voice aja yang dikirimkan waktu itu. Sample voice itu potongan suara kita ketika pura-pura siaran, ala-ala siaran. Seperti misalnya apa? yang dulu lu kirim gimana misalkan? Gue lupa sih. Jadi orang bagaimana kalau misalkan kayak saya baca berita kah atau apa? Kan dulu gue juga pernah sempat nyari, tapi dia announcernya untuk kayak radio-radio streaming ya, bener nggak sih yang dari web gitu? Mereka tuh suruh gue kayak baca satu berita pendek itu 2 menit. Bisa kayak gitu, bisa bebas. Kalau nggak ada contohnya, ibaratnya gini, kalau di Instagram kan ada karusel tuh. Yeah. Ada page pertama, misalkan posternya, terus page kedua rules-nya, terus page ketiga ada syarat wajib yang harus dibaca misalnya. Nah, ya itu sesuai sama mereka. Tapi kalau misalkan enggak, ya berarti kita bebas berkreasi kan. Nah, poinnya dengerin radio yang mau dilamar ibaratnya, dengerin terus seharian seperti apa metodenya, caranya dia ngebawain gimana, terus duplikasi aja. Ikutin. Dulu gue gitu. Okay. Dulu gue gitu. Sesimpel gini.
oh dia kok ngomongnya setelah lagu ya, outro. Habis itu nyambung ke intronya. Udah kayak gitu. Jadi waktu itu gue bener-bener plek ketiplek dia ngomongin apa. Oke. Jadi saat gue memang pengen banget kan. Akhirnya gue pengen banget coba di dunia radio. Setiap radio memiliki ciri khas masing-masing. Pasti punya. Dalam sehari nih, Not, lo coba, lo di mobil, misalkan hari Senin ini, lo perjalanan dari rumah menuju tempat podcast ini, lo dengerin radio A. Terus besok lo dengerin radio B. Bakal kerasa banget bedanya. Cobain deh. Disitulah yang makanya warna suara, pembawaan itu yang dilihat. Yang kayak kalau lu jadi artis atau menjadi main film ya. Kan kalau mereka kan pendalaman karakter. Mimik muka. Kalau di sini lo adalah pembawaan karakter lo untuk membawakan suatu acara melalui suara berarti. Dalam satu radio juga dengan program itu juga beda-beda. Program daily terus lo dikasih program chart ya pasti beda lah pembawaannya. Jadi emang kayak show aja. Kayak show lo nih ibarat sekarang lo jalanin podcast ini terus lo tiba-tiba mampir ke podcast gue, beda kan? Iya. Oke. Makanya kenapa kalau kita dengar suatu kayak kita dengar radio di Bandung, radio Jakarta tuh langsung beda. GP beda. Iya beda. Karena itu mengikuti selera pasar di daerah itu. Baru tahu gue. Oke. Makanya itu gue kalau misalkan kayak gue ke Bandung sama gue ke Jakarta, pada saat udah mulai transisi gelombang radionya udah berbeda nih, gue langsung kayak kok beda ya? Maksudnya dari timbre suaranya, terus habis itu voice yang dikeluarin juga kayak langsung, ini kayak udah radio Jakarta nih. Jadi kayak tanpa lo harus ngeliat ini radio, bukan lo kayak denger aja, lo tau kayak ini udah di Jakarta nih. Iya. Oh ini kayak radio anak Bandung. Padahal lo misalkan lo mendengarkan dengan satu yang kelasnya sama nih kayak misalkan anak muda. Oke, lo di sini dengerin radio yang kuning, terus lo nanti di Bandung dengerin radio yang anak muda juga, radio A misalnya. Beda lagi. Sama-sama anak muda tapi entah dari pilihan kocokan playlistnya beda atau dari pembawaan penyiarnya beda, itu ngaruh juga. Jadi makanya ketika gue kuliah di Bandung, gue belajar otodidak ilmu radio di sana gitu kan. Terus pas gue ke Jakarta jet lag. Jet lag lah, gila. Apalagi rumah gue jauh, terus kantor radio di Sarinah. Ya udahlah. Perjuangan sih. Jadi kalau buat anak-anak di luar sana yang pengen jadi announcer, ya sekarang kan banyak banget ya cita-cita jadi announcer juga lah, ya kan? Berarti ya yang harus lo pelajari adalah lo dengerin radio itu, lo mau ngelamar di mana atau lo punya cita-cita announcer di mana, lo dengerin. Terus karakternya seperti apa? Itu salah satu kuncinya. Susunannya seperti apa? Itu berarti pertama tuh. Betul, pertama. Jadi gini, selain lo udah tahu, lo udah punya basic nih. Gue bisa nih kayaknya untuk lamar jadi penyiar radio gitu kan. Ya gue bisa, gue suka kok dengerin radionya. Terus ketika radio itu buka sebagai penyiar, lo cari nih celahnya apa. Kalau bisa seharian lo dengerin radio itu terus. Maksudnya biar lo kedoktrin juga, biar lo ngebangun kayak soulnya lo udah masuk berarti. Kayaknya menurut gue kalau zaman sekarang bukan cuma lo dengerin, tapi lo cari tahu kayak di web dia tipe-tipe beritanya seperti apa sih yang dipasang. Terus di IG dia tuh kayak gimana sih fitnya, pas segala macam. Itu lo harus tahu minimal 3 bulan terakhir. Oke. Itu kuncian banget sih. Itu kunci pertama ya. Kunci pertama banget. Lalu next masuk keduanya, pada saat orang sudah mulai tahu itu radionya apa, terus habis itu mulai mereka tahu harus kirim sampel voice seperti apa ya. Tahap berikutnya apa? Mereka masih ada interview juga nggak? Ada. Masih ada? Ada. Gue 1 lawan 9 waktu itu. Waktu itu gue 1 lawan 9. Ingat banget gue. Jadi kalau ini balik cerita di saat gue meng-apply untuk menjadi penyiar di suatu radio kan. Nah itu setelah melewati tahap kirim sampel dan segala macam, akhirnya gue ditelepon, kring, halo, dengan Dinda Chanidia gitu kan. Iya, ini dari Radio Jakarta, oke. Bisa nggak datang ke sini? Saat itu gue masih di Jatinangor. Oh, perjuangan sekali Anda. Gue kayak nggak punya expect apa-apa kan, kayak. Karena yang tadi lu bilang lu gak ada cita-cita, jadi kayak masuk ya udah coba aja. Iya coba aja, mana gue baru kelar kuliah. Ya kan, wah panggilan kerjaan nih gitu kan. Oke, aku coba datang deh, ya kan, aku coba datang. Terus di interview. Jadi sebenarnya pas gue datang itu juga udah ada beberapa orang.
ibaratnya gini, kayak 2 hari dipakai untuk interview. Dalam 1 hari ada 3 shift misalnya. Yang interview di jam 8 sampai jam 10 pagi, terus nanti sisanya jam 11 sampai jam 2, dan sisanya sore misalkan. Berarti kan itu ada banyak banget yang diinterview kan? Yes. Oke, di barengan sama gue aja ada 7 apa 10 orang itu, gue lupa. Wow. Nah, udah dipanggil, habis itu gue masuk nih ke dalam satu ruangan. Hampir sama lah ruangannya, kayak ruangan kelas gitu, bayangin ya ruangan kelas. Ada meja, 1 kursi, gue duduk di situ, sisanya ya itu. Announcer. Bukan, jadi program director, bosnya ya kan, program director, terus music director, terus asisten PD-nya, terus tim kreatif. Itu tim kreatif ada 2 atau ada 3, karena ada tim kreatif yang shift program pagi sama program sore. Ada announcernya juga sih, announcer senior juga ada. Sepertinya kayak lebih menyeramkan dibandingkan kita interview di kantor ya. Karena banyak. Kalau di kantor kan kita hadapan sama 1 HRD. Iya, karena banyak gitu. Sebenarnya yang gimana ngilangin tegangnya sih, Sat? Oh, dan 1 kamera. Jangan lupa ada kamera yang merekam. Bukan untuk dokumentasi kayak gini boleh nggak sih dibocorin? Maksudnya kayak apa? Dengan kamera itu buat apa? Padahal kan lu kan sebagai announcer ya, di mana itu kan tidak ada kamera ya. Iya, mungkin itu dokumentasi aja. Ya bikin tambah tegang aja sih. Ya lu bayangin ini 1 ruangan, 1 meja panjang gini. Terus gue 1, dan itu sehari sebelum atau sebelum lu interview tidak dikasih tau bahwa lu akan berhadapan pandangan siapa. Ya tiba-tiba kayak masuk aja. Oh ya udah silakan duduk di situ. Berarti lu pada saat itu kan berarti bisa dikatakan panik pasti ada. Iya, deg-degan banget. Deg-degan banget nih. Iya, manusiawi lah itu. Manusiawi banget dong. Lalu apa yang mereka tanya sih kalau interview di radio? Boleh nggak sih tuh? Boleh dong, boleh. Apa nih? Ini kan di zaman gue, era 2015 ya. Ingat dicatat sekarang udah 2021. Jadi pasti akan berkembang. Tapi setidaknya mungkin ada bocah-bocah sedikit lah ya. Orang-orang yang mau jadi announcer, mereka akan tahu bahwa ini kayak gini nih di zaman Kadina nih. Nah, terus ditanya apa lu? Oke, gue duduk. Ternyata penampilan pertama dilihat sih. Oh? Nggak, lu bayangin dulu ya. Gue tuh gue biasa aja. Maksudnya kayak dari fashion apa segala macem tuh gue biasa banget gitu. Maksudnya anak baru lulus kuliah, terus kuliahnya juga jauh ya kan, Jatinangor. Maksudnya selera fashion tidak Jakarta banget lah ya gitu kan. Tapi ya gue berusaha rapi aja gitu kan. Terus kayak orang mau ngelamar kerja. Enggak kayak orang Melayu. Enggak kayak melamar kerja. Jadi lebih ke style kayak lo mau masuk dunia radio, ya udah rapi bersih aja, rapi bersih wangi. Ya nggak harus in banget, tapi setidaknya lo berpakaian menarik. Maksudnya menarik juga nggak nyentrek, nggak juga gitu. Ya biasa aja sih menurut gue saat itu ya. Terus abis itu perjuangan lo gimana ditanya-tanya sama berapa banyak orang? Ya 9 kan? 9. Nah, pertanyaannya pertama dimulai dari ya biasa suruh memperkenalkan diri. Standar. Terus abis itu dari Bandung. Gue kan ngakunya dari Bandung dong. Tidak dari Jatinangor, tidak gitu kan. Nah itu tadi. Terus ketika gue ditanya dari Bandung, kamu emang gak suka balik ke Jakarta? Suka, tapi kayak misalkan ya seminggu 1 bulan 1 kali atau 2 kali. Suka dengerin radio apa? Gue mostly jawabnya radio Bandung dong. Karena kayak begitu sampai rumah, aku kalau di Jakarta kan jarang keluar apa segala macam. Jadi aku ya di rumah aja kayak gitu. Terus gue saat itu sih menjawabnya dengan jawaban jujur plus ya tambah wawasan aja sih, sepengetahuan gue gitu kan. Terus abis itu ya udah, terus langsung dikulik tuh gue. Kalau di Bandung nongkrongnya di mana? Iya. Saat itu era-era 2014 2015 kayak coffee shop Bandung tuh masih belum seramai sekarang kan. Yang emang terkenal banget. Ya udah, itu aja. Jadi yang gue sebut adalah yang gue tahu di Instagram. Jadi makanya modal Instagram itu penting. Modal kepo tuh penting banget. Modal kepo. Nah, gue sebutin, ini. Kamu suka nongkrong juga ya? Iya, suka. Terus kayak ditanya, setelah lo kan habis kuliah apa segala macem, lo suka nge-MC nggak? Suka ini nggak? Iya, suka nge-MC. Terus gue juga bangun radio online gitu. Kayak gimana? Itu gue ceritain. Nah, habis itu masuk ke musik.
Kamu tau kan, iRadio tuh 100% musik Indonesia. Iya gitu kan. Coba saya pengen tahu 10 list lagu yang kamu dengerin tuh apa aja. Karena gue udah tahu, gue kan ini bukan interview yang pertama. Jadi selama di Bandung gue pernah juga coba sampai tahap interview. Tapi cuma tidak ada kelanjutannya. Maksudnya cuma sekedar oh ya udah coba tes aja gitu. Nah, sorry. Dari situ gue belajar kayak lagu nih ya. Kayaknya lagu nggak bisa kalau cuma gue ambil pop doang. Nanti nggak lo? Supaya terkesan lu punya kekayaan wawasan. Iya. Jadi gue gue tahu nih radionya Indonesia banget. Gue cari tuh 10 track yang mewakili Indonesia. Kayak waktu itu ya udah Afgan, Raisa, terus nanti gue masukin apa gitu-gitu. Yang aneh-anehnya lah. Kalau misalkan sekarang sih jawabannya mungkin bisa ada Pamungkas, ada Hindia gitu-gitu ya. Gitu. Jadi memang ada sisi kayak popnya lo dapet, terus iya dia tahu nih musik-musik yang jazz, atau mungkin ada di dalam satu playlist itu gue masukin lagu-lagu yang jadul yang era 80-an kayak Faris RM gitu-gitu. Jadi emang lo itu modal sih, salah satu modal kalau mau tahu. Gak harus lo tahu banget, tapi ya lo mendengarkan lah istilahnya gitu. Kayak misalnya lo balik lagi Krisya ini segala macam gitu. Jadi playlist juga gue sempat ditanya waktu itu. Lalu dari playlist? Nah dari playlist ada tumpukan kayak majalah. Ada tumpukan ada majalah. Suruh ambil majalah satu. Ambil majalah satu. Terus buka halaman random. Setunjuk. Misalkan ada gambar panda. Panda. Terus berikutnya ada gambar nasi kuning. Terus berikutnya lagi ada gambar sepatu. Panda nasi kuning sepatu, lo bikin satu kalimat. Lo bukan cuma satu kalimat sih, maksudnya kayak lo bercerita. Storytelling. Lo bercerita tapi ada unsur panda, nasi kuning, dan sepatu. Dikasih waktu berapa lama kayak gitu? Semenitan gitu kalau nggak salah. Ya kalau lo tegang banget kan makanya blank kan. Ya makanya dihadapinnya kayak senyum-senyum gitu. Mungkin sampai sini dulu ya. Sampai sini gue potong dulu adalah mungkin yang denger atau nonton video ini akan ada ngomong kayak gini. Ya Kak Dina enak, mungkin orangnya itu udah dasarnya udah bawel. Jadi pada saat disuruh apa langsung kreatif. Ada orang yang emang dia nggak punya kreativitas atau mereka nggak terlalu bawel banget, kan nggak bisa kayak lo. Atau sebelumnya gini, sebelum jawab pertanyaan adalah apakah orang bawel menjadi syarat utama menjadi seorang announcer? Enggak. Berarti tadi gue tanya bener dong bahwa orang yang gak bawel pun masih bisa jadi announcer kan? Bisa. Nah terus bagaimana ngadepin kayak 1 menit langsung bikin gitu? Sebenarnya ini kayak sudut kayak mata koin sih. Ada 2 pandangan kan? Gitu. Jadi gak selamanya lo jadi pendiam terus ketika lo siaran emang karena lo udah suka ya itu bisa diatur. Kayak gue suka siaran tapi gue kalau di dunia biasa ya gue biasa-biasa aja gitu. Ketika gue udah ketemu open mic gue bisa selancar itu gitu kan. Tapi ada nggak orang yang kayak gitu di circle lo yang di circle gue ya? Ini agak lama nih mikirnya. Rata-rata enggak sih. Tapi enggak. Kalau pendiamnya mungkin nggak separah yang pendiam banget gitu, enggak. Cuma ya. Tapi ada yang misalkan pada saat di radio habis selesai mic-nya mati. Oke, ya udah ngobrol, tapi nggak akan selancar ekspresif atau segala macam. Ada. Ada. Habis itu gimana dong kalau bagi orang yang tidak terlalu ekspresif kayak lo, orang yang mungkin tidak sekreatif kayak lo untuk menghadapi itu kan berarti kan baru masuk di level kedua nih menjadi seorang announcer. Kreativitas lo dapat dari mana? Banyak, ya itu tadi yang gue bilang kenapa lo prepare diri lo tuh bukan cuma pas mau tes doang, tapi lo juga cari tahu tempat lo mau masuknya tuh kemana, ya kan? Kayak lo radio apa segala macam, bukan cuma tuh basic public speaking apa segala macam. Kalau lo punya itu bagus banget kan? Menunjang ya? Iya, itu malah menunjang apa segala macam. Nah tapi kan dari ilmu public speaking tuh luas banget kan? Betul. Nah bahkan sampai ke penulisan pun. Kalau bisa tulisan lo itu memang berbicara kan. Nah, ya semua di situ. Lo ada intunya kemana nih? Kalau lo emang intu ke radio banget, ya emang sehari-hari sih gue biasa aja. Tapi kalau gue udah siaran ya gue as announcer gitu. Jadi emang ada feel-nya sih. Setiap orang pasti beda-beda gitu. Mau apa enggak lo terjun di dunia ini gitu.
Oke, berarti ini ada informasi lagi yang orang bisa dapat adalah menjadi announcer bukan menjadi suatu hal yang mutlak lu harus bawel, lu harus ekspresif baru lu bisa. Karena selama ini kalau kita ngeliat seorang announcer adalah orang-orang ekspresif, orang yang bawel, yang kalau ngomong kayak gila ya itu orang bisa ngomong bonus aja sih itu.